Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan di antara kenikmatannya kita bisa berkumpul di majelis pada malam hari ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah senantiasa menambahkan kita ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas pembagian dari syirik, dan sebelumnya kita sudah membahas apa itu syirik, yaitu lawan dari tauhid. Dan Syekh di sini muallif, yaitu Syekh Ibrahim Al-Qara'awi hafizahullah taala, yang beliau menukil dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, membagi tauhid, membagi kesyirikan menjadi tiga. Sebagaimana pembagian tauhid ada tiga, kesyirikan pun ada tiga. Jenis yang pertama kita sudah bahas, syirik akbar. Syirik akbar yaitu syirik yang ketika dilakukan oleh seseorang dapat mengeluarkannya dari agama Islam jika dilakukan dengan sengaja dan terbebas dari al-uzru bil jahal, uzur kejahilan. Kita sudah bahas apa saja uzur-uzur toleransi karena kebodohan. Para hadirin yang semoga senantiasa diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah menyebutkan dalilnya dalam surat An-Nisa ayat berapa? 116. Kemudian surat Al-Maidah ayat 72, surat Al-Furqan ayat 23, surat Az-Zumar ayat 65, surat Al-An'am ayat 88, terkait dalil-dalil kesyirikan jenis yang pertama, yaitu syirkun akbar, syirik akbar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari jenis kesyirikan akbar nih. Dan ternyata kita sudah bahas pada pekan yang lalu, kesyirikan akbar ini, syirik akbar ini terbagi lagi menjadi berapa? Kesyirikan terbagi menjadi tiga: syirik akbar, syirik asghar, dan syirik tersembunyi al-khafi. Syirik akbar tersendiri itu terbagi menjadi 4. Nah, kita sudah bahas pekan lalu sampai nomor 3 ya. Jenis syirik akbar yang pertama, kesyirikan akbar ini terjadi dalam doa. Ini menyekutukan Allah dalam doa.
Yaitu jika seseorang berdoa kepada selain Allah, meminta supaya dipanjangkan umurnya kepada makam fulan, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada malaikat atau kepada siapapun. Jika doa tersebut ditujukan langsung kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik dalam berdoa. Dalilnya sebutkan surat Al-Ankabut, sudah kita sebutkan ya. Kemudian jenis yang kedua, kesyirikan akbar terjadi dalam niat, maksud, tujuan. Ketika seseorang beribadah tujuannya bukan untuk Allah, jelas-jelas. Yang paling jelas contohnya di sini adalah orang-orang munafik, ya, di mana mereka sholatnya tujuannya untuk apa? Yura'unan nas, untuk dilihat manusia, dipuji manusia. Nah, kalau niatnya seperti itu, maka termasuk ya kesyirikan yang besar dalam masalah niat, maksud, tujuan. Contoh lain, misalkan seseorang berpuasa untuk ya mendapatkan kesaktian tertentu atau melakukan amalan-amalan tertentu untuk mendapatkan kesaktian-kesaktian tertentu, bisa mengobati patah tulang misalkan. Nah, saya mendapatkan cerita langsung dari orangnya, ya. Semoga Allah berikan hidayah. Orang tersebut orang Muslim dan dia menjelaskan bahwasanya dia harus melakukan amalan ini, amalan itu supaya mendapatkan keahlian pengobatan patah tulang. Nah, ini benar, ya. Saya mendengar langsung dari mulut orang tersebut. Nah, ketika dia berpuasa, melakukan amal-amalan ibadah yang harusnya ditujukan untuk Allah tapi dia niatkan untuk selain Allah, maka ini termasuk syirik dalam niat, maksud, tujuan. Nah, ini syirik akbar. Kemudian jenis yang ketiga, syirik dalam masalah ketaatan. Ini disebutkan dalilnya dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ya, di mana orang-orang musyrik, orang-orang Bani Israel, sebagian dari mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib, yaitu orang-orang yang ahli ibadah, abid, sebagai arbaba min dunillah. Jadi ketaatan mereka itu mengikuti arahan, ya, yang diperintah oleh ulama mereka atau rahib-rahib yang ahli ibadah di antara mereka. Jadi kalau misalkan rahib-rahib mereka mengatakan jangan makan ini, mereka taat. Jangan sembelih ini, jangan sembelih itu, mereka taat. Lakukan puasa karena ini, karena itu, mereka taat. Ini termasuk ya kesyirikan dalam masalah ketaatan, syirkut ta'ah. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan poin yang keempat, ya, yaitu syirik dalam masalah kecintaan, syirkul mahabbah.
Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis risalah ini, semoga Allah merahmati beliau, yang dinukil oleh penyusun musannif hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. An-naw' ar-rabi' syirkul mahabbah, jenis yang keempat, syirikan dalam masalah cintaan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah, yang artinya, dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka di sini siapa? Kembali kepada minan nas tadi, di antara manusia. Mencintainya, nyanya ini siapa? Tandingan Allah. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, ini ya syahidnya. Apa itu syahid maksudnya? Yaitu poin ya, yang antum bisa garis bawahi, di highlight ya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Kaf di sini ya, ini termasuk huruf ya harfu tashbih. Seakan-akan seperti mencintai Allah, padahal kecintaan Allah dalam masalah ibadah. Ingat, kecintaan Allah dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah cinta yang tabiat, misalkan cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta, bukan. Yang dimaksud di sini apa? Cintaan dalam masalah ibadah. Maka ini tidak boleh. Kemudian dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka ya, rasa cintanya kepada Allah itu asyad, sangat besar. Asyaddu hubban lillah, kecintaan kepada Allah sangat besar. Ini adalah perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mengaku beriman ya, atau orang-orang yang musyrik, yang menyembah kepada selain Allah, yang menyembah tandingan-tandingan Allah, berhala ataupun apapun itu selain Allah. Disebutkan oleh pensyarah ya, yang sudah diberikan tazkiyah oleh penulis, yaitu Syekh Abdullah Al-Qara'awi. Yang mensyarah adalah Syekh Ibrahim ya Al-Quraisy hafizahumullah. An-naw' rabi' min anwa'i syirki al-akbar syirkul marhabbah, wal muradu bi hadhihi al-mahabbah mahabbatul ubudiyyah al-mustalzamah lil ijlal wal ta'zim. Jadi maksud adalah mahabbah bukan mahabbah tabiat, tapi mahabbah yang seseorang itu ya menunjukkan kecintaan untuk menghambakan dirinya, mengagungkan diri, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Amma al-mahabbatu at-tabi'iyyah kahamatil mal wal ahl wal walad. Nah, ini sebagaimana saya sudah sebutkan tadi ya. Adapun mahabbah yang sifatnya tabiat, seperti kecintaan kepada harta, keluarga, anak, maka ini tidak ada masalah, tidak ada masuk dalam konteks ayat ini. Kemudian disebutkan oleh pensyarah, amma mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam fahiya tabi'atun limahabbatillah. Adapun kecintaan kepada Rasulullah SAW maka ikut kepada kecintaan Allah.
tidak bertentangan. Seseorang yang cinta kepada Rasulullah SAW pasti cinta kepada Allah. Seseorang yang cinta kepada Allah pasti cinta kepada Rasulullah SAW. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Apa bunyi ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah ini antum bisa tambahkan Ali Imran ayat berapa? 31. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, jika kalian mencintai Allah, apa? Ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diantara bukti cinta kita kepada Allah dengan mengikuti siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya, sunnah-sunnah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Wa ha huna arba'atu anwa'in min al-mahabbati yajibu at-tafriq bainaha wa innama dhalla man dhalla wa innama dhalla man dhalla bi'adami at-tamyiz bainaha. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di sini ya akan disebutkan 4 jenis mahabbah yang harus kita membedakan 4 jenis mahabbah. Yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mahabbatullah, yaitu kecintaan kepada Allah. Dan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di sini ya, tidak cukup wala takfi wahdaha, tidak cukup kecintaan kepada Allah saja. Karena fa innal musyrikin wa 'ubbad was-salib wal yahud wa ghairihim yuhibbunallah. Karena orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah patung, yang menyembah salib, orang-orang Yahudi, mereka semuanya mencintai Allah. Maka di sini sebutkan kecintaan yang kedua. Mahabbatu ma yuhibbullah, kecintaan kepada apa-apa yang dicintai Allah. Saya ulangi, jenis kecintaan yang kedua mahabbatu ma yuhibbullah, kecintaan kepada apa-apa yang dicintai Allah. Wa hadhihi hiya allati tudkhiluhu fil Islam wa tukhrijuhu minal kufar. Inilah yang menjadikan pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Orang masuk Islam berarti konsekuensinya dia harus melaksanakan semua perintah Allah dengan dasar cinta kepada Allah. Orang yang masuk Islam berarti meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah atas dasar kecintaan kepada Allah. Yang ketiga, kecintaan kepada Allah jenisnya al-hubbu lillah wa fihi. Kecintaan untuk Allah dan kecintaan yang mencakup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah dan kecintaan yang mencakup ditujukan hanya untuk Allah. Wa hiya min lawazimi
mahabbatu ma yuhib. Dan ini merupakan ya hal yang harus ada dalam kecintaan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan tidak akan benar kecintaan apa-apa yang Allah cintai kecuali seseorang tersebut mencintai apa yang dicintai Allah untuk Allah dan ditujukan hanya untuk Allah. Jadi maksudnya di sini ya, kita benar-benar kecintaan yang kita lakukan dalam masalah ibadah, ingat, ubudiyah, ta'zim, pengagungan, semuanya kita tujukan hanya untuk Allah saja, tidak ada sedikit pun ya kita tujukan untuk manusia atau selain Allah. Misalkan kita sholat, kita datang sholat ke masjid ini ya, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat-sholat yang lain, maka tidak boleh bercampur di dalamnya ya kecintaan kepada selain Allah. Kita datang ke sini sholat berjamaah cinta ya karena Allah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah, yang laki-laki misalkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi ya karena ingin ya sekedar untuk bertemu dengan teman atau tujuan-tujuan yang bukan seharusnya ditujukan untuk ibadah kepada Allah. Baik, kemudian yang keempat, ar-rabi' al-mahabbatu ma'allah, kecintaan bersama Allah. Wahia al-mahabbatu asyarkiyah atau asyirkiyah, yang berserikat. Wa kullu man ahabba syai'an ma'allah la lillahi wala min ajlihi wala fihi faqad ittakhadha niddan min dunillah. Barang siapa yang mencintai sesuatu ya kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan tandingan selain Allah. Nah, ini kecintaannya orang-orang musyrik, karena dia dalam beribadah kepada Allah juga dia beribadah kepada selain Allah. Nah, ini ya untuk para santri ya, misalkan disuruh sholat ya, suruh hadir kajian ya, ini penting ya. Misalkan suruh sholat, dibangunin sholat, nah jangan sampai sholatnya santri-santri tersebut itu karena disuruh sama musyrif atau musyrifahnya ya, atau kalau di rumah yang masih diingatkan sama orang tuanya mengerjakan sholatnya bukan karena disuruh orang tua, tapi karena kesadaran sendiri ya. Jangan sampai ada campur tangan, ada niat-niat, ada hal-hal yang mencampuri, merusak ya dari niat-niat ibadah. Baik, yang pertama, yang kedua, yang ketiga inilah yang harus ada. Yang keempat inilah yang harus tidak ada, yaitu kecintaan bersama Allah. Artinya di sini termasuk kecintaan kepada selain Allah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya. Dan kita cinta kepada saudara kita yang muslim itu karena agamanya. Karena apa? Agamanya, dia di atas agama Islam. Kita cinta kepada saudara kita karena sama-sama sholat berjamaah, sama-sama ngaji. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang salat, orang-orang yang menjaga ya hukum-hukum Allah, ketaatan
kepada Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan dari jenis yang kedua, yaitu kesyirikan, ya, asyirku al-asghar. Wa huwa ar-riya. Dan dia adalah di sini disebutkan oleh muallif apa? Riya. Yaitu mengamalkan sesuatu untuk dilihat oleh manusia. Tujuannya untuk mendapatkan pujian. Wa dalilu qaulu ta'ala, di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Nah, ini sering kita baca di hari Jumat, ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama terkumpul 2 syarat diterimanya amal ibadah. Ya. Fal ya'mal amalan shaliha di sini tabi'an li Rasulullah SAW. Ya. Kalau antum buka tafsirnya ini, ya, amal soleh mengikuti contoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini artinya kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah saja, tidak berbuat syirik. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya, nanti anak berikan tambahan dari penjelasan Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin terkait masalah ini. Jenis yang ketiga agar kita paham ya. Yang ketiga wal naus atsalis, jenis yang ketiga yaitu apa? Asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi. Syirkun khafiyun wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Hakim, ya. Kemudian Abu Nuaim, dan hadis ini dinyatakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala hadis yang dhaif. Ya. Nah, kita sudah bahas ya. Terkadang muallif itu, penulis kitab, membawakan hadis dhaif itu setelah hadis-hadis atau dalil-dalil yang qati', yang kuat, ya. Jadi tidak serta-merta langsung membawakan hadis yang dhaif, dan hadis dhaif yang dibawakan bukan hadis dhaif yang dhaif jiddan, ya. Dhaif yang sangat lemah kedhaifannya, dhaif yang ringan. Nabi SAW bersabda, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibi apa? An-naml ala safati sauda fi zulmati al-lail. Kesyirikan pada umat ini lebih sama dari semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Dan para ulama menyatakan hadis ini dhaif, ya, tapi wal makna sahih, maknanya sahih, ya, maknanya bisa diterima. Kenapa? Karena kesyirikan, ya, yang dimaksud di sini syirkun khafi, yang tersembunyi, itu sangat samar sekali. Kadang-kadang seseorang melakukannya tanpa sadar. Diibaratkan seperti semut hitam malam-malam berjalan di atas batu yang hitam. Kalau kita nggak ada lampu, bisa melihat semut hitam berjalan di atas batu hitam malam-malam? Tidak, ya. Ini sebagai perumpamaan. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Di sini mu'alif di sini memberikan penghapus dosa bagi orang-orang yang melakukan
perbuatan syirik. Wa kaffaratuhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan penghapus dosa dari kesyirikan yang khafi, yang jenis ketiga ini, yang kita kadang-kadang nggak tahu, nggak sadar, kita amalkan doa ini. Nah, mudah-mudahan antum sudah hafal ya. Kalau yang belum hafal, antum hafalkan doa ini. Doanya apa? Allahumma, coba bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lamu. Dalam riwayat yang lain wa astaghfiruka lima la a'lam, ya, lima la a'lam. Di sini disebutkan minadz dzambi alladzi la a'lam. Dalam riwayat yang lain wa astaghfiruka lima la a'lam, lima la a'lam. Boleh ya diucapkan. Baik. Doa ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, ana tambahkan penjelasan ya supaya kita paham. Di sini disebutkan ada syirik akbar, syirik kecil, sama syirik al-khafi. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz, kemudian Syekh Shalih Fauzan, dan yang lainnya Anda bisa baca. Para ulama sebelumnya juga rahimahumullah taala. Kesyirikan besar bedanya dengan kesyirikan kecil, ya. Kesyirikan besar itu membuat pelakunya keluar dari Islam, dan ketika dia dilakukan dalam keadaan sudah mengetahui hukumnya, sengaja dan sampai meninggal belum bertaubat. Ana ulangi, ketika dia melakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar sudah mengetahui hukumnya dan sampai meninggal belum bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka, wa'iyauzubillah. Adapun syirik kecil, ketika dilakukan meskipun meninggal dalam keadaan masih melakukan syirik kecil, itu tidak kekal di neraka, tapi tetap insya'a azzaballah. Ketika Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya. Ketika Allah berkehendak, maka tidak diazab. Yang kedua, syirik akbar itu menghapuskan seluruh amal, sedangkan syirik kecil menghapuskan amalan yang dilakukan terkait dengan amal tersebut. Yang ketiga, syirik besar tidaklah diampuni kecuali dia taubat dengan taubatan nasuha. Sedangkan syirik kecil, kalau Allah kehendaki Allah ampuni, kalau tidak maka tidak ampuni. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan yang kecil. Contoh kesyirikan yang besar, menyembah patung, berdoa kepada makam fulan, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, memohon diminta diluaskan rezekinya dan lain-lain, berdoa langsung kepada selain Allah misalkan itu, bernazar untuk kepada selain Allah. Pokoknya ibadah-ibadah ditujukan untuk selain Allah secara langsung. Contoh syirik kecil, bersumpah dengan selain Allah, memakai jimat untuk melindungi dari hasad. Misalkan anak-anak dipakein jimat sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, ya, sama orang-orang, supaya terhindar dari penyakit ain. Anaknya suka panas-panas terus gitu. Kemudian apa lagi? Syirik kecil, riya, sum'ah, ya, itu syirik kecil. Nah sekarang, ya, syirik khafi ini masuk ke mana? Syirik besar apa syirik kecil? Syirik kecil apa syirik besar? Bukan keduanya. Bisa masuk keduanya. Ya, kata para ulama dijelaskan, yang itu bisa buka buku-buku tauhid, ya. Jadi terkadang seseorang melakukan syirik besar tanpa sadar.
Ya. Terkadang seseorang melakukan syirik besar tanpa sadar. Dalam masalah niat. Syirik besar tadi contohnya dalam masalah apa saja? Ada 4 jenis. Ya. Dalam masalah ketaatan, dalam masalah kecintaan, dalam masalah doa. Terkadang syirik khafi ini adalah syirik kecil. Ya. Awalnya dia sholat berdiri ikhlas, kemudian di sampingnya datang pimpinannya atau siapanya, atasannya, sholatnya diperbagus itu ya. Gerakan-gerakannya, baca Qurannya tadinya biasa-biasa aja, kemudian ada orang yang berpengaruh, kemudian dia baguskan. Nah ini kadang-kadang dilakukan tanpa sadar. Maka tadi obatnya apa? Doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Atau di sini wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz-dzanbi alladzi la a'lam. Ya. Dan ini dibenarkan oleh para ulama. Maka ya, kita jangan merasa aman. Ya, kalau bisa kita setiap hari berdoa ini. Setiap hari kita berdoa, karena kita nggak tahu. Masalah kesyirikan ini masalah hati. Siapa yang bisa lihat? Bahkan diri kita sendiri kadang-kadang tidak sadar melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, di sini disebutkan juga contoh syirik kecil, ya, oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah. Contohnya perkataan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau kita misalkan apa? Alhamdulillah kalau bukan karena ente. Ini kesyirikan. Kalau bukan karena ente, Anda bakalan celaka gitu. Untung ada ente, untung ada antum. Alhamdulillah ustazah datang gitu. Kalau nggak ada ustazah misalkan gini. Ini termasuk kesyirikan kecil. Bukan, ini katanya kecil ya. Kesyirikan kecil bukan berarti dimaknai dosanya kecil. Kesyirikan kecil ini pembedanya tadi apa? Kalau orang meninggal ini tahta masyiatillah. Tapi kesyirikan kecil ini kata para ulama dosanya lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat, daripada dosa minum khamar, daripada dosa berzina. Orang yang riya, orang yang menyatakan seperti tadi, orang yang bersumpah kepada selain Allah, dosanya lebih besar daripada minum khamar, daripada durhaka kepada orang tua, daripada meninggalkan sholat. Hati-hati, ya. Yang boleh adalah kalau bukan karena Allah, kemudian karena antum, wasilah antum, Anda nggak mungkin bisa selamat. Misalkan kayak gitu. Jadi kita sebutkan kehendak Allah terlebih dahulu. Baik, ini saja yang bisa dibahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa memahami jenis-jenis kesyirikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi semuanya, dan kita dimudahkan untuk mengamalkan doa berlindung dari kesyirikan yang kita sudah sebutkan, ya, agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dari yang hadir mungkin ada yang mau ditanyakan, satu saja atau dua. Sisanya nanti ya setelah sholat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan dulu. Baik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi antum, keluarga, kita semua dan kaum muslimin. Kayak pertanyaannya, ada pembagian kesyirikan, syirik hukum, seperti itu. Ana jujur ya, ana pribadi wallahu a'lam, ana baru dengar. Ya mungkin itu ya diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Yang mu'tamad ya, yang kita temui di kitab-kitab para ulama ya, pembagian yang masyhur itu ada dua, yaitu syirkun akbar wa syirku al asghar, syirkun asghar. Kemudian ya beberapa ulama mutaakhirin itu menambah ya dengan pembagian yang berikutnya, yaitu syirkun khafi, dan ini adalah ijtihad mereka ya. Adapun yang disebutkan ya, pembagian berikutnya syirku hukmin ya, atau syirkul hukmi, itu tidak ada seperti itu. Dan ana wallahu alam, ana coba cari di sini gak ketemu ya. Jadi wallahu alam, ana tidak bisa menjelaskan, tidak ada. Hukum togut dan lain-lain gitu. Syirikan bahwasanya yang Allah sebutkan
3 ya di dalam surat Al-Maidah ya kalau tidak salah. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Yang pertama apa? Ana lupa urutannya ya. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun. Ya. Kemudian faulaika satu lagi apa? Lupa. Nah, ini dijadikan dasar nih bahwasanya yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung ya dihukumi orang yang melakukan kesyirikan ya. Nah, ini sebenarnya pembahasan ini panjang ya. Jadi orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya ya menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih baik, itu termasuk pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Ya, ini sudah kita bahas. Apalagi ya, ini yang menganggap lebih baik. Hukum selain Allah lebih baik, apalagi yang berhukum dengan hukum selain Allah. Terus itu lebih parah lagi gitu ya. Tapi ini perbuatannya. Adapun fa'ilnya, pelakunya, maka kita sudah jelaskan ya. Di antaranya yang terakhir adalah harus iqamatul hujjah. Apa itu iqamatul hujjah? Sudah ditegakkan hukum, dijelaskan kepadanya, sudah dikasih tahu dan paham. Bukan sekedar dikasih tahu doang, tapi paham. Ya, kalau sudah dikasih tahu belum paham, maka masih mendapatkan al-uzru bil jahl. Ini sudah kita bahas ya. Jadi bukan berarti ya, dan ini juga para ulama seperti sekarang Profesor ya Sulaiman Ar-Ruhaili, kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Al-Zadir, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ketika seseorang tinggal di sebuah negara demokrasi bukan agama Islam yang bukan, apakah tidak taat kepada pemerintah? Tentu tidak demikian gitu ya. Selama kan dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati rabbih. Selama tidak ada perintah untuk menyembah kepada selain Allah, syirikan, bermaksud kepada Allah, maka hukum asal taat kepada ulil amri, meskipun bukan berhukum dengan hukum Islam, hukumnya asalnya adalah kita wajib taat kepada ulil amri, meskipun bukan berhukum atau tidak berhukum 100% dengan hukum Islam. Wallahu alam. Ana tidak bisa panjang lebar ya. Mungkin ini saja cukup ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di pertemuan berikutnya saja, bisa dicatat dulu ya. Kita mohon kepada Allah hidayah taufik, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Apa yang benar itu dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala, itu hidayah dan taufik. Adapun ada yang keliru dari penyampaian ataupun dari hal-hal yang disampaikan, maka itu dari saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup doa dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.